Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain dan membentuk molekul. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lainnya juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa molekul, molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Ketika suatu benda dibakar, akan menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat baru tersebut ditandai antara lain oleh warna dan bau yang berbeda. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Perhatikan ikatan antara dua molekul glukosanya. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antara molekul glukosanya berbeda pada amilum. Unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan amin 1,4 glikosida. B. Atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik tersebut berpendar sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan elektron-elektron yang terdapat di dalam atom-atom gas. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom, elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan. Sedangkan neutron tidak bermuatan, elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Menurut Bohr, atom mempunyai kulit atom tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi yang paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar biar menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. 2. Nomor atom dan nomor massa merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia seperti emas, besi, perak, oksigen, dan lainnya. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Sementara, nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Jika dua atom mempunyai massa atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam satu atom yang terkenal tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 1. Konfigurasi elektron. Elektron di dalam satu atom atau yang disebut konfigurasi elektron. Tingkat energi dalam satu atom berturut-turut dinamakan dengan K untuk kulit atom pertama, L untuk atom kedua, M untuk kulit atom ketiga, dan seterusnya. Setiap kulit mempunyai jumlah maksimum elektron yang dapat menempatinya. Bisa dilihat dalam tabel-tabel berikut. Ion dan ikatan ion. Ion yang bermuatan positif disebut kation. Ion yang bermuatan negatif disebut anion.
Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ion. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom disebut ikatan kovalen. Senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut senyawa kovalen. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan partikelnya. Setiap zat memiliki sifat unik yang berbeda dengan zat lain. Perbedaan sifat zat tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat. Juga dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau struktur susunan atom atau Fisika adalah molekulnya. sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Juga tidak berhubungan dengan bentukan zat baru. A. Kerapatan, densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam suatu volume tertentu. Satuan kerapatan adalah Kg per M pangkat 3 atau G per ml. Dan kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. C. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika tekanan, tarikan atau dorongan gaya dan mampu kembali ke bentuk semula ketika gaya dihilangkan. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. E. Kemagnetan adalah kemampuan zat untuk memengaruhi medan magnet. 3 sifat kemagnetan yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. F. Viskositas adalah ukuran kentalan fluida, zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. G. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. H. Titik beku adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkannya. I. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. 2. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. A. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. B. Kereaktifan merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. C. Kurufikasi adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif.